Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok statistik biostatistika yaitu dengan dataset TBC di mana ada saya sendiri Muhammad Syahzani dan teman-teman saya itu Wendra Fahrejan, Gita Putri Wibowo, Audrey Juga Tanah Hamaratu Tidak dan Datuk Muhammad Rifki. Di mana saya mendapatkan poin yang pertama yaitu melakukannya pra-processing di mana pra-processing ini dilakukan untuk melakukan cek dan konversi tipe data untuk memastikan semua kolom atau variabel yang kita gunakan benar-benar terbaca sebagai data numerik di mana dilakukannya konversi data menggunakan fungsi to numerik dengan parameter error score. Parameter ini akan mengubah nilai yang tidak bisa dikonversi menjadi numerik NaN atau menjadi NaN, di mana nilai NaN ini kemudian akan dipakai dalam proses cleaning pada tahap berikutnya. Selanjutnya, dilakukannya missing value di mana dilakukannya missing value atau pengecekan data kosong pada setiap variabel yang kita gunakan yaitu variabel CO, NS, BD, FI, dan CP di mana pada variabel ini memiliki dua dua data kosong di setiap variabelnya. Mengapa? Karena ditemukannya 10 baris yang memiliki missing value, tapi hanya 2 baris data yang dihapus karena 10 nilai kosong tersebut berada di dalam baris yang sama. Di mana missing value ini dilihat dengan garis merah pada visualisasi dan missing value ini kemudian dihapus agar data yang dianalisis hanya data yang benar-benar lengkap. Cuma dapat lihat juga pada cleaning data jumlah data sebelum dibersihkan itu berada pada 494 baris dan jumlah data setelah dibersihkan berada pada 492 baris. Selanjutnya ada outlier awal di mana dilakukannya outlier awal ini menggunakan visualisasi box plot di mana visualisasi box plot ini dengan 5 variabel sebelum dilakukannya cleaning yang hasilnya menunjukkan bahwa sebaran data masih berada di dalam rentang normal dan tidak terlihat titik-titik yang berada di luar whisker yang artinya tidak ditemukannya outlier yang ekstrim dan nilai yang berada pada box plot ini berada di rentang 0 sampai dengan 3 sehingga secara statistik tidak berpotensi menghasilkan outlier numerik data. Dan selanjutnya ada pun distribusi data menggunakan grafik batang di mana grafik batang ini dapat dilihat distribusi frekuensi pada setiap kolom menunjukkan pola kategori yang konsisten. Jumlah data yang terbanyak berada pada kategori menengah yaitu nilai 1 dan 2. Tidak ada nilai ekstrim yang muncul di luar range yang ditentukan. Selanjutnya untuk data summary ini bisa dilihat dari awal data sebelum dibersihkan sampai dengan akhir data setelah diprocessing yaitu untuk total data awal itu berada pada 494 dan total data bersihnya setelah dilakukannya missing value berada pada 492 di mana kami menganalisis kolom atau variabel yang dianalisis itu ada CO, NS, BD, FI, dan CP dan missing values yang setelah dilakukannya cleaning yaitu 0 di mana rentang nilai outlier tadi berada pada rentang nilai 0 sampai dengan 3. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan statistik deskriptif dan juga visualisasi data. Ya, di mana sebelumnya itu sudah dilakukannya data pre-processing dan juga missing value. Setelah dilakukan missing value itu melakukan outlier awal dan outlier akhir, lalu mendistribusikan datanya. Selanjutnya ini ada statistik deskriptif dan juga visualisasi data. Di mana di statistik deskriptif ini kita menganalisis dari bagian median dan juga standar deviasinya. Di sini dapat dilihat dari 5 klasifikasi ini mediannya berapa, untuk mediannya itu berapa, dan juga standar deviasinya itu juga berapa. Nah, di sini juga saya tambahkan dari minimal dan maksimal bagian standar deviasinya itu ada 20%, 5%, dan 75%. Dan juga saya tambahin skewness-nya dan kurtosisnya berapa nilainya. Nah, dari analisis deskriptif gejala tuberkulosis ini, sebagian besar gejala seperti batuk, nyeri dada, tubuh tidak nyaman berada pada kategori sedang parah, sedang parah dengan variasi sedang kurang dari 1, standar deviasinya kurang dari 1. Ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien mengalami gejala klinis menonjol khas TB aktif. Selanjutnya dari distribusi datanya juga median dan modus dominan pada kategori parah atau kategori kedua. Nah, menandakan gejala muncul bersamaan dengan intensitas tinggi. Nilai skewness dan kurtosis mendekati 0 menunjukkan distribusi data simetris tanpa outlier signifikan. Nah, selanjutnya ada visualisasi data, di mana di bagian visualisasi data ini menunjukkan histogram, box plot, dan bar plot menunjukkan bahwa sebagian besar pasien mengalami gejala TB pada tingkat sedang hingga parah, skor 1-2, dengan sebaran data yang relatif seragam, IQR kecil, dan juga gejala dominan meliputi batuk, nyeri dada, dan tubuh tidak nyaman, di mana BD atau tidak tubuh tidak nyaman memiliki rata-rata tertinggi 2,2. Nah, sekitar di 2,2. Temuan ini menegaskan bahwa gangguan sistemik dan pernafasan menjadi manifestasi utama pada pasien TB dalam dataset. Untuk datasetnya sendiri itu visualisasi datanya itu bisa dilihat di gambar sebelah kanan, di mana sudah dicantumkan ada 5 data. Yang pertama di atas itu ada analisis tingkat keparahan dari kategori batuk, yang kedua itu ada kategori keringat malam atau night sweats, yang ketiga itu ada tubuh tidak nyaman atau body discomfort,
Yang keempat itu ada tingkat parahan dilihat dari demamnya. Yang kelima itu ada dari nyeri dada atau chest pain. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bentuk data histogramnya, box plotnya, dan bar plotnya dari kategori-kategori yang sudah kita ambil dari dataset tersebut. Baik, next. Di sini saya akan melanjutkan untuk analisis hubungan antar variabel. Yang dimana pada gambar ini ditampilkan heat map korelasi persen antar 5 parameter biomedis, yaitu ada CO, NS, BD, FV, dan CP. Terlihat bahwa hampir semua nilai korelasi berada di nilai 0. Ditunjukkan dengan warna biru. Ini artinya hubungan antar parameter sangat lemah atau bahkan tidak berkorelasi. Hanya diagonal utama yang bernilai 1 dikarenakan mempresentasikan korelasi variabel terhadap dirinya sendiri. Jadi, dapat disimpulkan tidak ada hubungan linear yang kuat antar gejala pada dataset tuberkulosis ini. Untuk selanjutnya, di sini ada gambar scatter plot dengan garis regresi, yang dimana grafik-grafik ini memperlihatkan plot sebar data dan garis regresi untuk setiap pasangan variabel. Garis merah hampir datar pada semua grafik dengan nilai R kuadrat mendekati 0. Artinya, perubahan pada suatu variabel tidak mempengaruhi variabel lainnya secara signifikan. Visual ini ditegaskan kembali bahwa hubungan antar parameter biomedis pada dataset tuberkulosis ini sangat lemah baik secara visual maupun statistik. Untuk yang terakhir, di sini ada gambar tabel dan interpretasi Pearson dan Spearman. Untuk tabel ini menampilkan hasil numerik dari analisis Pearson dan Spearman. Hasil konsisten dengan nilai R berada di antara min 0,10 hingga 0,07 dan semuanya termasuk dalam kategori lemah atau sangat lemah. Artinya, baik dari hubungan linear Pearson maupun hubungan monoton Spearman sama-sama menunjukkan tidak adanya korelasi yang berarti antar variabel. Hal ini juga dapat memperkuat hasil dari heat map sebelumnya. Jadi, secara keseluruhan, 3 visualisasi ini menunjukkan konsistensi yang baik Pearson, Spearman, maupun regresi. Semuanya menegaskan bahwa antar gejala pada dataset ini memiliki hubungan yang kuat. Ini menjadi dasar penting sebelum dilakukan analisis lanjutan, seperti klasifikasi ataupun prediksi. Baik, selanjutnya akan masuk pada bagian analisis lanjutan. Untuk bagian pertama adalah analisis lanjutan dari outlier, di mana pada tahap ini dilakukan analisis outlier menggunakan metode interquartile dan juga visualisasi pada box plot. Yang hasilnya ini menunjukkan bahwa tidak ada outlier pada semua variabel gejala dari TB, mau itu CO, NS, BD, FV, ataupun CP. Yang artinya dari data antar responden ini cukup homogen dan juga tidak ada nilai ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Dengan demikian, data akan aman untuk digunakan pada uji statistik lanjutan. Selanjutnya tentang uji normalitas. Uji normalitas ini kita melakukannya dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk, yang hasilnya itu seluruh gejala variabel TB ini memiliki nilai p-value yang kurang dari 0,05. Ini artinya semua data tidak dapat berdistribusi dengan normal, sehingga dapat diasumsikan bahwa kenormalan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, analisis ini dapat digunakan, harusnya itu menggunakan metode yang non-parametrik. Dan bagian terakhir adalah bagian validasi, di mana validasi ini kita menggunakan QQ plot dari masing-masing variabel. Dengan grafik dari masing-masing QQ plot ini memperkuat hasil dari uji normalitas tadi, sehingga dapat dilihat bahwa titik-titik biru ini tidak mengikuti garis merah yang diagonal. Artinya secara distribusi datanya ini menyimpang dari normal. Selain itu, dari pola bertingkat menunjukkan bahwa data ini bersifat ordinal karena respon gejala dinilai dalam kategori. Jadi hal ini kembali lagi menegaskan bahwa perlunya ada uji non parametrik seperti korelasi dari Spearman. Baiklah, di sini ada integrasi dan interpretasi hasil biomedis. Secara keseluruhan, hasil analisis biostatistik memberikan gambaran bahwa data gejala pasien TBC memiliki kualitas yang baik dan dapat diinterpretasikan secara ilmiah. Proses para pengolahan seperti pembersihan value dan pengecekan outlier berhasil menghasilkan dataset yang bersih sehingga hasil analisis mencerminkan kondisi nyata tanpa gangguan dari data ekstrim. Dari sudut pandang biomedis, data yang sudah tervalidasi ini mencerminkan pola manifestasi penyakit yang stabil, menunjukkan bahwa TBC masih menimbulkan dampak signifikan terhadap fungsi sistem pernapasan dan kondisi umum tubuh. Informasi tersebut penting untuk memahami hubungan antara aspek klinis seperti gejala dengan aspek biostatistik, seperti distribusi dan kecenderungan data. Integrasi hasil ini juga menunjukkan bahwa pendekatan biostatistika bukan hanya alat analisa angka, tetapi juga berperan dalam menafsirkan dinamika penyakit secara menyeluruh. Dengan memadukan data kuantitatif dan konteks medis, dapat disimpulkan bahwa gejala TBC memiliki keterkaitan dengan respon fisiologis tubuh terhadap infeksi bakteri. Hasil interpretasi ini juga digunakan sebagai dasar dalam pengembangan model pemantauan pasien, penyusunan strategi deteksi dini, serta perancangan kebijakan kesehatan berbasis data. Melalui analisis biostatistik yang terintegrasi, pemahaman terhadap TBC tidak hanya terbatas pada gejala klinis, tetapi juga mencakup bagaimana data dapat mempresentasikan kondisi biomedis pasien secara objektif dan terukur. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami, kelompok 8. Terima kasih.